Di sini saya ingin menjelaskan tutorial mengenai pembuatan GUI (Graphical User Interface) aplikasi jaringan syaraf tiruan untuk klasifikasi citra daun. Jadi, bagaimana file-file ini bisa didapat? Sudah ada video tutorialnya pada video sebelumnya, bisa ditonton terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita akan jelaskan tutorial pembuatan GUI-nya. Jadi langkah pertama untuk pembuatan GUI bisa kita ketik seperti ini, guide di dalam MATLAB. Kita enter. Nah, setelah itu kita klik OK ya untuk pembuatan blank GUI seperti ini. Kita klik OK. Nah, kemudian kita perbesar untuk screen-nya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi di sini ada button-button yang bisa kita gunakan nantinya. Jadi untuk menampilkan tulisan push button, slider, radio button, checkbox, dan lain-lain di sini, caranya yaitu kita klik file, kemudian preference seperti ini. Kemudian kita centang pada bagian atas. Show names in component palette ini harus kita centang seperti ini. Kemudian kita klik OK, maka tulisan dari push button, slider, radio button, checkbox, dan lain-lain akan muncul. Kemudian langkah-langkah pembuatannya, yang pertama kita buat sebuah panel seperti ini. Jadi ini untuk mengkelompokkan button-button yang akan kita buat. Di sini panel ini kita double klik. Kita cari properti yang bernama font size. Font size ini bisa kita perbesar, misalnya menjadi 12. Kemudian kita enter. Kemudian kita cari properti yang bernama font weight. Kita pilih bold, jadi sehingga tulisannya tebal seperti itu. Terakhir kita cari properti title. Kita beri nama pengolahan seperti ini, kemudian OK. Setelah itu kita buat push button seperti ini. Kita double klik. Kita cari font size, kita gunakan 12 di sini. Kita cari variabel property string. Kita ganti namanya menjadi buka citra. Seperti itu. Kemudian kita letakkan di sini. Selanjutnya kita duplikat. Klik kanan saja. Kita double klik. Stringnya kita ganti dengan nama di sini segmentasi. Selanjutnya kita klik kanan, duplikat lagi. Di sini kita double klik. Stringnya kita ganti dengan ekstraksi ciri. Kita duplikat lagi. Kita double klik. Properti string kita ganti dengan nama klasifikasi. Yang terakhir, duplikat lagi. Kita double klik. Stringnya kita ganti dengan nama reset.
seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat edit text seperti ini. Kita double klik, font size kita ganti ukurannya menjadi 12. Kemudian kita cari properti string, kita hapus atau kita kosongkan saja seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita duplikat seperti itu. Ini yang tadi kita letakkan di sini. Yang ini kita ganti background colornya. Di sini misalnya kita gunakan warna kuning. Seperti ini. Kita letakkan di sini. Setelah itu bisa kita rapikan seperti ini. Kita rapikan lagi. Nah, seperti ini saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita buat access di sini. Di sini access ini kita double klik. Kita cari properti xtick di sini. Jadi ini merupakan keterangan dari sumbu X, kita hapus saja karena access di sini akan kita isi dengan citra, sehingga keterangan sumbu X dan sumbu Y ini tidak kita perlukan, sehingga jadi kita kosongkan saja. Setelah itu kita perbesar seperti ini misalnya. Kemudian kita klik kanan duplikat, jadi kita buat dua di sini seperti ini. Setelah itu ini kita buat lagi sebuah panel di sini. Kita cari properti font size 12, font weight-nya bold, kemudian titelnya X, kita ganti dengan ekstraksi ciri seperti itu. Kemudian kita buat static text di sini. Kita ubah font size-nya menjadi 12. String-nya kita ganti dengan metrik seperti ini. Ini horizontal alignment-nya kita gunakan left. Kemudian kita duplikat edit text di sini. Kita perkecil. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita duplikat metrik ini, kita ganti stringnya menjadi eccentricity. Kita perkecil. Nah, seperti ini. Seperti ini saya rasa. Setelah selesai kita desain seperti ini, kita coba running. Kemudian untuk running pertama kali diminta untuk menyimpan file GUI-nya.
Contohnya di sini kita gunakan nama program_GUI. Nah, ini adalah tampilan GUI yang sudah kita desain. Jadi kita hanya tinggal menambahkan perintah-perintah pada button di sini. Baik. Yang pertama kita buat pada push button ini, buka citra. Di sini tag-nya adalah push button 1. Jadi di sini nama dari button ini adalah buka citra. Nama stringnya buka citra. Sedangkan tag-nya di sini tag yaitu adalah push button 1. Nah, tag itu adalah nama yang dipanggil dalam script seperti ini. Jadi button ini dipanggil dengan nama push button 1, bukan dengan nama buka citra. Buka citra di sini hanya string saja. Jadi hanya tampilan saja. Nah, di push button sini kita berikan perintah menampilkan menu browse file. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat pada coding pengolahan citra sebelumnya, ya seperti ini perintahnya. Kita gunakan saja. Jadi nanti kita akan mendapatkan variabel nama file dan juga nama folder dari file yang sudah kita browsing. Kemudian ini kita copy seperti ini. Jadi jika ada nama file yang dipilih, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Jadi ketika kita melakukan browsing file, kemudian kita pilih sebuah file, maka akan dilakukan pembacaan file citra RGB seperti ini. Setelah itu bisa kita tampilkan citra RGB pada access. Perintahnya adalah access handles.access1 imshow i. Jadi ini memang kita tampilkan di sini access 1. Jadi tag-nya adalah access 1. Maka perintahnya access handles.access1 imshow i. Kita beri judul misalnya citra RGB. Seperti itu. Kemudian kita simpan variabel i ini ke dalam lokasi handles supaya bisa dipanggil pada push button yang lain. Push button 2, push button 3 misalnya. Jadi menyimpan variabel i pada lokasi handles. Perintahnya adalah handles.i sama dengan i GUI data object handles. Seperti ini perintah yang digunakan. Kemudian else return. Jadi else ini else-nya dari if sini. Jadi artinya jika tidak ada nama file yang dipilih, maka akan kembali. Seperti itu. Coba kita running. Kita klik buka citra. Nah, kita pilih sembarang citra. Nah, seperti ini. Maka citra tersebut akan muncul pada access 1. Kemudian kita bisa menampilkan nama file citra tersebut pada edit text.
perintah yang digunakan adalah set handles.edit1 karena kita ingin letakkan di sini ya. Tag-nya adalah edit1 string nama file. Jadi kalau kita running, buka Citra, nah maka akan muncul tampilan citranya pada Access dan nama filenya pada edit text. Kita coba yang lain, pinus misalnya, ya seperti ini. Selanjutnya pada push button 2, kita berikan perintah memanggil variabel i yang ada di lokasi handles. Perintah yang digunakan adalah i sama dengan handles.i. Kemudian setelah itu kita lakukan tahapan ini sampai area opening. Nah, sampai operasi morfologi area opening di sini kita tampilkan hasil citra binernya. Menampilkan citra biner hasil segmentasi. Jadi tentunya hasil segmentasi yang sudah disempurnakan menggunakan operasi morfologi. Access handles.access2, jadi kita ingin menampilkan citra binernya di access2. Imshow o, kita beri judul misalnya citra biner seperti ini. Kita coba running, kita coba klik segmentasi. Nah, maka citra biner hasil segmentasi ini akan muncul pada access2. Selanjutnya kita simpan variabel o pada lokasi handles agar dapat dipanggil oleh push button yang lain, baik itu push button 3, 4 maupun yang lain. Perintah yang digunakan adalah handles.o sama dengan o, kemudian GUI data object handles. Jadi itu perintah yang digunakan untuk menyimpan variabel pada lokasi handles. Kemudian pada push button 3 di sini kita berikan perintah memanggil variabel o yang ada di lokasi handles. Perintah yang digunakan adalah o sama dengan handles.o. Setelah itu kita lakukan ekstraksi ciri. Perintahnya seperti ini. Kemudian kita tampilkan nilai metrik dan eccentricity pada edit text. Edit text yang kita maksud di sini yaitu edit text 3 dan edit text 4. Edit 4. Perintah yang digunakan set handles edit 3 string yaitu number to string metric. Demikian juga untuk eccentricity set handles.edit 4 string number to string eccentricity.
Kalau kita running, kita klik ekstraksi ciri, maka di sini muncul error. Kita cek. Oh, jadi O-nya tadi belum tersimpan di handless, jadi kita klik lagi segmentasi terlebih dahulu. Kemudian baru kita klik ekstraksi ciri. Nah, maka nilainya akan muncul pada edit text. Setelah itu kita berikan perintah menyimpan variabel input pada lokasi handless. Jadi agar variabel input ini dapat dipanggil oleh push button yang lain, misalnya push button 4. Perintah yang digunakan adalah handless.input sama dengan input GUI data object handless, seperti itu. Kemudian pada push button 4 kita tambahkan perintah memanggil variabel input yang ada di lokasi handless. Perintah yang digunakan input sama dengan handless.input. Setelah itu kita tambahkan perintah seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita tampilkan hasil kelas keluaran jaringan pada edit text. Perintahnya set handless.edit2 karena kita ingin menampilkan hasil kelas keluaran jaringan pada edit 2. Seperti ini. Kita coba running. Ini ekstraksi ciri, kita klik lagi. Kemudian kita klik klasifikasi. Nah, maka akan muncul kelas keluaran hasil klasifikasi. Yang terakhir kita buat tombol reset pada push button 5 di sini. Karena memang reset ini merupakan push button 5. Jadi yang ingin kita reset di sini adalah yang pertama edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, access 1 dan access 2. Perintah yang digunakan adalah set handless.edit 1 string. Nah, stringnya kita kosongkan sampai edit 4. Dan juga access-nya. Access 1, clear access, reset, set, GUI current access, xtick-nya kita kosongkan. Demikian juga dengan ytick-nya. Kita lakukan hal yang sama terhadap access 2. Seperti itu. Begitu kita running, nah, kita klik reset, nah, maka akan terreset kembali. Kalau kita running, nah, GUI ini akan posisi defaultnya ada di bagian atas kanan. Kita bisa mengubahnya posisi defaultnya menjadi center dengan menambahkan perintah seperti ini. Move GUI object center. Nah, seperti itu. Jadi begitu kita running, maka GUI ini ada di tengah layar kita.
Kita klik buka, kita uji cobakan terhadap citra latih misalnya. Nah, kita cobakan terhadap citra uji misalnya. Seperti itu. Terhadap citra yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan tampilan GUI pada aplikasi jaringan syaraf tiruan untuk klasifikasi citra daun. Saya rasa itu tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video tutorial